Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen mata kuliah akuntansi bank syariah Bu Wiwi Fitrianisi, SEM Akun. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi akadran dan Qadarul Hasan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Zulaiha Vera Astika dengan NIM 19104489. Yang kedua Enda Sriwahyuni dengan NIM 19104490. Yang ketiga Nuril Hamdia dengan NIM 19104512. Dan yang terakhir ada Sherly Oktavia Elita Bediana dengan NIM 19104555. Untuk yang selanjutnya yaitu materi akuntansi akadran. Topik pembahasan yang pertama ada definisi akadran, yang kedua dasar hukum RAN, yang ketiga rukun RAN, dan yang terakhir berakhirnya akadran. Untuk topik pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Definisi akadran. Akadran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang selanjutnya dasar hukum RAN. Dasar hukum RAN ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Yang pertama Al-Quran, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan dalam dunia perbankan. Yang kedua hadis. Hadis yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslimah Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Yang ketiga, ijma. Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI/3/2000 menetapkan fatwa tentang RAN. Yang pertama, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN dibolehkan. Yang kedua, ketentuan umum RAN. Yang pertama ada murtahin, penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. A. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. B. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi. Yang C. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Yang D. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Yang terakhir atau yang ketiga, ketentuan penutup. 1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitris syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai semestinya.
Yang A. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Yang B. Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Jadi pada ijma ini terdapat 3 ketentuan. Yang pertama ketentuan utama, yang kedua ketentuan kedua, dan yang terakhir ketentuan penutup. Baik, selanjutnya yaitu rukun ran. Yang pertama rahin atau orang yang menggadaikan, yang kedua murtahin atau orang yang menerima gadai, yang ketiga marhun atau barang jaminan, yang keempat marhun bih atau hutang, yang kelima ijab dan qabul yaitu pernyataan gadai dari pihak terkait. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad ran. Yang pertama, barang jaminan telah diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Yang keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak disetujui oleh rahin. Materi selanjutnya yaitu Qadarul Hasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu ada definisi Qadarul Hasan, yang kedua ada sumber dana dan sumber hukum Qadarul Hasan, dan yang ketiga yaitu ada rukun Qadarul Hasan. Selanjutnya yaitu definisi Qadrul Hasan. Qadrul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Apabila meminjam uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, sumber dana Qardul Hasan. Yang pertama, eksternal, meliputi dana qard yang diterima entitas bisnis dari pihak lain, misalnya dari sumbangan, infak, dan sodaqoh. Yang kedua, internal, meliputi sumber dana qard yang disediakan para pemilik entitas bisnis, merupakan hasil pendapatan non-halal, denda, dan sebagainya. Sumber hukum Qardul Hasan. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Ayat ini memerintahkan untuk pemberi hutang agar bersabar dan memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Yang kedua, hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Apabila nasabah mampu melunasi hutangnya, tetapi menunda-nunda, maka bank syariah diperbolehkan memberi sanksi kepada nasabah. Selanjutnya, rukun Qardul Hasan. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, objek akad. Objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga, ijab kabul. Pernyataan di antara pihak-pihak pelaku. Akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.